dan kepedulian akan Palestina dan Gaza itu lebih ke soal hati nurani juga. Aku tuh ngerasa, oh ini ya ribat di garis depan, kalau istilah di Muslim kan gitu. Yang isinya adalah orderan alat-alat perangnya Israel. Itu kenapa dibiarkan gitu. Sementara kita humanitarian activist membawa humanitarian aid di high sea, di laut internasional, diculik. Lalu sanksi buat Israel apa? Ketika mau berlabuh di Italia, di atas kapal aku, Saf boat, itu ada 7 drone. Oke. 7 drone yang ngikutin. Ya, kayaknya drone pengintai. Berarti negosiasinya seperti apa sih, Kak? Negosiasinya itu adalah setiap hari ngasih appeal sampai mereka berpaspor Israel tapi aktivis Palestina. Oke. Agamanya aku nggak tahu, tapi nggak ada yang pakai kerudung. Kita nggak tidur 3 hari. Tidur tapi bentar-bentar doang. Ya aku bikin sebuah sudut untuk aku tidur, aku taruh papan-papan yang biasa buat cubicle, aku jajarin bangku, terus aku tidur gitu. Hai Sobat iNews dimanapun Anda berada, senang sekali Deep Talk with Syam Hakung bisa kembali temenin teman-teman semua Sobat iNews. Nah kemarin kita sempat ngelihat pemberitaan yang beredar tentang 9 warga negara Indonesia yang sempat diculik oleh Israel dan akhirnya dipulangin. Kita udah bareng di studio iNews, ada seniman yang tapi sekarang tuh udah jadi aktivis relawan Gaza, ada Ciki Fauzi. Kak Ciki apa kabar? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Ciki, aku mau mulai dulu. Gimana perjalanannya kemarin? Wow, ups and downs banget. Tapi overall ini perjalanan humanitarian yang challenging, beresiko, tapi indah banget. Indah. Sebelum aku mau masuk ke perjalanannya Kak Ciki kan anak dari seorang artis yang terkenal gitu kan, artis senior, Kak Ciki juga seniman. Kenapa sih mau jadi relawan susah-susah kayak Itu gitu? hati nurani sih. Panggilannya dari mana Iya, sih? sesimpel hati nurani aja. Kayak kalau soal Palestina, soal Gaza, ini sebenarnya soal yang ditularkan sama almarhum ibuku. Karena kalau kita bergerak untuk Palestina, ada banyak vessel nih. It is always multi vessel. Ada vessel akidah, karena sebagai Muslim kita ada kewajiban nih, ada hujah yang harus kita perjuangkan di akhirat, membela Baitul Maqdis. Makanya aku suka gambar nih kayak Dome of Rock, Kubatu Sokroh di produk-produk Cikigo ya, untuk building the culture of Baitul Maqdis. Nah, selain itu ada vessel humanity juga. Dan kemarin bersama teman-teman Global Summit Fotilah itu bergerak atas dasar humanity. Karena background agamanya macam-macam, background nationality-nya, global north, global south, bahkan kita juga melakukan pelayaran aktivisme ini dengan 2 orang Israel. Oh iya. Ada salah satu namanya Zohar Rejev, beliau mu'alaf, udah 4 tahun masuk Islam, pemegang paspor Israel dan selalu bilang, I was born in occupied Palestine, bukan I was born in Israel. Jadi aku tuh melihat apa yang terjadi di Gaza dan keteguhan iman mereka, itu lama-lama mulai membuat orang juga melihat keindahan iman orang-orang Gaza. Dan akhirnya banyak along the way di perjalanan GSF kemarin juga aku bertemu orang-orang yang tiba-tiba mu'alaf. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Kak Ciki tadi sempat disinggung ini juga bentuk ajaran dari almarhumah ibu seperti Betul. itu. Apakah dari kecil juga dalam artian ini tuh diajarkan tentang kemanusiaan, Ya, untuk kita pastilah. lebih interest kepada hal-hal seperti ini, atau gimana sih Kak Ciki, mungkin bisa Mungkin diceritain? diajarkannya lebih ke learning by doing ya, kayak ngelihat ibu aktivismenya gimana, ayah aktivismenya gimana, dan kepedulian akan Palestina dan Gaza itu lebih ke soal hati nurani juga. Karena aku ngelihat coping mechanism orang nih udah mulai terbiasa nih ngelihat di sosial media Gaza digenosida, dan ada 400-an lebih jurnalis seperti kamu, jurnalis dibunuh di Gaza. Jadi itu yang membuat kita semakin minim ya mendengar berita tentang Gaza. Jadi ketika ada cara lain selain selain keep posting di sosmed, ada Global Summit Fotilah, aku cari tahu, aku daftar dan aku ikut. Itu daftarnya dari apa? Dari website, dari tahun lalu aku daftar. Dan aku pernah ikut yang di Tunisia, tapi
I didn't manage myself to sail waktu itu, sedih banget, tapi udah usaha waktu itu ke Tunisia. Dan tahun ini alhamdulillah aku berlayar dari Barcelona. Cuma memang di ujung-ujung kapal aku ada engine yang meledak, jadi ada lubang besar, jadi tenggelam setengah lebih, jadi nggak bisa dipakai. Oke. Gitu, qadarullah. Sebelum kita mau bahas yang soal Global Flotilla, Kak Ciki, awal mulanya daftar apakah minta persetujuan ke ayah terlebih dahulu, keluarga, apa Iya. gimana sih Kak? Jadi persetujuan tuh along the way. Tapi ayah udah tahu sih karena udah aku ceritain kisi-kisi walaupun setiap akhirnya final minta izin ayah selalu gitu. Cuman ya berproses lah izinnya. Karena aku tahu juga mungkin sebagai orang tua memberi izin berat juga ya, karena itu juga yang aku hadapi ketika aku volunteer ngurus Friends and Family grup 9 delegasi itu. Jadi aku paham kekhawatiran para orang tua, terus aku juga jadi ingat kekhawatiran ayahku. Ya pasti emang it takes courage ya untuk bisa memberi izin anak, suami untuk berlayar gitu ya, istri Uni Maimun juga suaminya deg-degan. Ya tapi kita tahu ini, kita melakukan ini semua buat apa? Ini kan aktivis kemanusiaan dari berbagai negara. Benar, berbagai agama juga. Puluhan negara ikut andil. Puluhan, 50-an something ya. Iya. Dan Kak Ciki menjadi salah satu yang ada di situ. Iya. Awal mula ada akhirnya ikutan berlayar di situ, apa perasaannya? Perasaannya selalu mendebarkan, tapi aku tuh ngerasa, oh ini ya ribet di garis depan, kalau istilah di Muslim kan gitu. Akhirnya aku melakukan hal lain selain posting di sosmed dan aksi. Maksudnya ini loh, kita sedang berlayar menuju Gaza loh, untuk membuat koridor kemanusiaan di sana, untuk melakukan hal yang semakin menjadi aksi nyata. Jadi I'm glad to be there. Kalau Kak Ciki sendiri tuh kita langsung masuk ke soal Global Flotilla 2.0 itu ya Kak? Global Sumut Flotilla. Iya, Global Sumut Flotilla kayak gitu. Dari Kak Ciki sendiri perannya tuh apa sih Kak seperti itu? Kalau misalnya dilihat-lihat kan yang paling gencar kalau sosial media apalagi di Indonesia, untuk yang Indonesia kan Kak Ciki seperti itu. Mungkin kebetulan karena influencer cuma aku. Oh, Iya, kalau yang lain kan aktivis kemanusiaan dari NGO, jurnalis, ustadz ya. Iya, mungkin kebetulan yang followernya lumayan cuma aku sih emang. Jadi emang aku menggunakan portal aku untuk berjuang juga. Dan memang aku daftar lalu keterima di bagian Global Necessities. Global Necessities tuh semacam influencer global gitu. Jadi sebelum pelayaran kita ada Liberation Lab di Barcelona untuk mantepin nih para influencer yang juga ikut berlayar. Dari situ baru aku berlayar dari Barcelona. Tugasnya kurang lebih seperti apa tuh? Memberitakan apa yang terjadi selama pelayaran, memberitakan bahwa sebenarnya kita tuh berlayar tuh untuk membebaskan tawanan Palestina. Karena mereka tuh ada klausul yang nggak fair banget, mereka ditahan bisa berapa lama pun tanpa ada dasar hukum yang jelas. Ya, kalau kita itu kan dilindungi international law, dilindungi UNCLOS, dilindungi Konvensi Genoa. Jadi Israel tuh sebenarnya nggak ada landasan hukum untuk menculik kita di perairan internasional. Karena namanya perairan internasional, high sea, itu bebas dilayari siapapun asal tidak berhubungan dengan perdagangan manusia, kejahatan dan lain sebagainya. Tapi di sini aku ngelihat ini ada double standard, bahkan triple standard. Karena ketika aku berlayar dari Barcelona menuju etape kedua di Italia, karena kan kita nggak bisa langsung ke Gaza karena harus loading minyak, solar. Bukan bensin. Loading solar, amunisi makanan dan bantuan dan lain sebagainya. Jadi berlabuh di Italia, dan pada saat itu ada kapal yang isinya alat-alat genosida menuju Israel, Ashdod, namanya MSC Maya, dan itu dibiarkan melintas secara nyaman di Laut Mediterranean. Padahal itu jelas-jelas kapal kargo yang membawa amunisi untuk menggenosida Gaza, yang isinya adalah orderan alat-alat perangnya Israel. Itu kenapa dibiarkan gitu? Sementara kita humanitarian activist membawa humanitarian aid di high sea, di laut internasional, diculik. Lalu sanksi buat Israel apa? Jadi ini adalah gerakan untuk semakin mendorong pemerintah supaya nggak komplisit, supaya semakin mendukung Palestina. Semoga it works.
along the way semakin works. Karena kita lihat tahun lalu waktu pelayaran yang aku cerita di Tunisia itu, ketika interception pertama di Italia ada 100 kota melakukan national strike, demo, hunger strike dan lain sebagainya. Sampai akhirnya Giorgia Meloni, prime ministernya mengecam Israel dan semakin menyerukan dukungan kepada Palestina. Jadi yang aku belajar dari teman-teman Italia adalah pemerintah tuh ujung-ujungnya akan ngikutin suara mayoritas rakyatnya, suara mayoritas masyarakatnya, dan itu yang dilakukan, diikhtiarkan di Global Summit Flotilla. That's why etapa pelayarannya itu kebanyakan di negara-negara Global North, Barcelona, Italia. Kemarin tadinya mau Yunani, tapi ternyata Yunani kan udah mitra Zionis ya, karena dari Italia waktu kita berlayar ada 16 kapal yang ditangkap di perairan Yunani. Iya, jadi ini di GSF 2.0 ini interceptionnya 2 kali. Tapi yang pertama itu yang Tiago dan Saif ditahan rada lama, salah satu ketua kita, steering komite kita. Iya, gitu. Nah, kenapa etapa pelayarannya mostly di negara-negara Global North untuk ini mengubah narasi negara-negara Barat yang biasanya ally sama Zionis Israel. Narasi-narasinya apa sih kayaknya? Ya mereka kan mendukung Zionis, mendukung Israel, mostly pemerintahnya kan, mitranya lah, gitu. Jadi keberadaan para aktivis itu di Global Summit Flotilla atau strong passport istilahnya itu penting banget, gitu. Makanya dalam suatu komposisi kapal itu selalu dikombinasiin orang-orang Global North yang punya white privilege dengan orang-orang Global South kayak saya, colored, Muslim dan lain sebagainya. Kak Ciki, kita mungkin akan ke flashback waktu itu ya. Mungkin Kak Ciki pada saat itu akhirnya yang pertama kali yang diintercept kan itu 3, tolong koreksi kalau saya salah, itu tuh ada 5 WNI ya yang di hari pertama 18 atau 19 Mei. Oke, yang pertama diintercept itu Angga di kapal Joseph. Abis itu kapal Osgurluk itu ada 3 orang, ada Todi, jurnalis, ada Mas Hendro, jurnalis kontributor dari iNews juga, ada Andre, ya, terus yang ketiga kapal Bora Alize, ada Abeng, jurnalis, ya itu berapa? Jadi 5 tiga, orang. iya 5, betul. 5 orang. Itu awal 5 orang di 3 kapal. Mendapatkan informasinya waktu itu gimana Kak? Kita kan memantau semuanya. Di setiap kapal ada CCTV. Gitu. Walaupun along the way ketika di interception itu jenisnya beda-beda, ada yang di jam dulu radio VHF-nya, ada yang Starlink-nya diganggu, terus di jam, terus ada yang CCTV-nya di jam. Nah, interception 3 kapal yang ada 5 orang Indonesia itu CCTV-nya diganggu. Jadi kita menentukan akhirnya itu positif intercepted ketika sudah lebih dari 4 jam tidak ada komunikasi, tidak ada radar yang memancar, dan ketika dihubungin sama titik terdekat kapal-kapal sekeliling lewat VHF nggak nyaut. Gitu. Itu berarti kan setelah itu ada video-video yang menampilkan bahwa saya warga negara Indonesia memegang itu namanya paspor. SOS video. Ya, itu berarti udah disiapkan. Udah disiapkan. Itu aku keluarin satu-satu sesuai kalau udah confirm interception. Nah, kita dapat informasi Kak, mungkin bisa dikonfirmasi juga oleh Kak Ciki. Benarkah sebelum intercept yang pertama itu udah ada drone di sekitaran kapal yang memantau? Itu ceritanya gimana sih? Banget. Jadi kita tuh ada kewajiban night watch ya. Aku juga night watch waktu dari Barcelona. Waktu itu ketika mau berlabuh di Italia, di atas kapal aku, SAF boat, itu ada 7 drone. 7 drone yang ngikutin. Ya, kayaknya drone pengintai, karena kita kan belajar mengenali bunyi drone ya. Biasanya kalau drone yang bisa menembak itu bunyinya lebih heboh, karena kan ngebawa bobot beban kan. Kalau drone pengintai itu mungkin lebih ringan bunyinya. Kita lihat ketika night watch itu dari titik-titik yang bergerak, rada naik turun slightly. Aku rada lupa sih gimana ya. Kalau drone kalau nggak salah kanan merah, kiri hijau gitu. Jadi ada 2 titik yang selalu ngikutin. Nah itu berarti kan lampu drone. Kalau bintang itu kan putih gitu. Gitu deh pokoknya, night watch. Jadi kita emang ada kewajiban night watch, dari situ kita tahu ada drone yang mengintai dan ngikutin, berlatih juga telinga untuk mendengar suara drone. Abis itu lihat di apps-nya,
di para fleet koordinatornya ngecek adakah drone di sekitar mereka, ternyata ada gitu. Oke, itu dipantau berapa hari Kak? Kenapa? Dengan adanya drone itu tuh berapa lama sih Kak? Beda-beda tiap kapal ya. Oh tiap kapal Ini kan beda-beda? kita ada 54 kapal yang berlayar. Oke. Jadi dan posisinya kan formasinya ya juga ada jarak satu sama lain. Itu kan yang pertama tuh di tanggal 18 atau 19 itu, terus berlanjut di hari kedua itu ada warga negara Indonesia juga. Iya. Itu Berikutnya ada Kasri Sadabat 2 orang dan juga ada kapal Zefiro, Ustadz Herman yang kemarin. Iya. Iya, itu 2 orang. Itu informasinya lagi-lagi pada saat sinyalnya atau radarnya itu sudah tidak Beda. ada. Kalau Zefiro itu kita ada video interceptionnya. Oke, itu yang tersebar. Yang Iya. ada apa namanya militer Israel naikin ke kapal itu. Iya, Itu betul. berarti yang di hari kedua. Iya, itu kapal Zefiro. Bahkan ada Oke. shipboardnya gede banget. Niat itu. Dan mungkin mereka nggak sempet juga ngejam CCTV-nya. Jadi yang itu ada rekaman CCTV-nya. Apa yang akhirnya pada saat itu langsung dilakukan oleh GSF? Ya kita memantau semuanya. Kita merekam yang bisa direkam pastinya dari command room untuk kita laporkan menjadi kejahatan-kejahatan Israel yang kita laporkan ke ICJ, International Court of Justice. ICJ itu secara simpelnya tuh apa sih Kak? International Court of Justice. Oke. Itu untuk melaporkan Untuk melaporkan kejahatan-kejahatan dunia. Ya nggak tahu ya ujungnya akan didiamkan juga atau enggak, tapi daripada tetap diam dan Israel semakin bebas melakukan kejahatannya, akhirnya itu nanti akan dilaporkan seperti iya itu. pastinya. Kalau di GSF sendiri sebelum adanya atau sebelum akhirnya ke berlayar seperti itu ada pelatihan-pelatihan khususnya? Ada Apa aja Kak? macam-macam. Salah satunya pelatihan ketika interception, pelatihan mengenal drone, pelatihan mengenal jenis IDF yang akan kita hadapi, saya T-13, pelatihan non-violent sailing, pelatihan untuk mengontrol manajemen emosi, nge-manage diri. Ya karena kan kita kan di kapal kecil itu cuma bertujuh. Tergantung kapal ya, ada kapal besar yang 20 orangan, tapi mostly flotilla itu kapalnya kecil, kapal layar, sailing boat. Jadi memang banyak banget sih pelatihannya. Pelatihan menghargai orang, menjaga jarak dan lain sebagainya, culture orang beda-beda. Ya. Detail ya? Detail. Satu persatu seperti Detail. itu. Nah itu Kak Cik itu berapa lama sih? 2 bulan atau lebih sih, Kak? Pelatihannya sih beberapa hari tapi intens. Oh intens, tapi kalau secara di perairannya? Di perairannya waktu itu aku dari Barcelona ke Italia sekitar 9 harian. Oke. Terus dari Italia kan aku terbang ke Turki, Oke. tapi teman-teman lain tuh dari Italia berlayar ke Turki. Dan ada yang di-intercept di perairan Yunani. Oke. Itu rada lama karena sempet aduh ini nggak izinnya di perairan Yunani dan lain sebagainya gitu loh. Tapi bukannya ada yang berangkat dari Yunani juga ya Kak? Kalau info yang di awal kan ada 4 tuh keberangkatannya. Harusnya ada, tapi terakhir kalau nggak salah sih nggak ada ya. Oh, karena apa Kak? Iya karena Yunaninya udah komplisит. Oke. Kita ditangkap di perairan Yunani loh, interception pertama. Kok bisa? Padahal titik keberangkatannya kalau yang ku research juga ya kayak. Emang tadinya ada. Aku nggak sure akhirnya ada atau enggak, atau mungkin dari Freedom Flotilla Coalition ya. Oke. Jadi terakhir itu GSF bergabung dengan kapal-kapal dari Freedom Flotilla Coalition yang ada orang Korea dan lain sebagainya, ada kapal Adalah, ada kapal macam-macam lah. Kapalnya ada 4 dari Freedom Flotilla Coalition dan akhirnya bergabung di misi besar Global Smooth Flotilla. Oke, selama kegiatan dari Global Smooth Flotilla, Kak Ciki kurang lebih 2 bulan ada di kapal itu, yang dilakuin tuh apa-apa aja sih Kak selama 2 bulan itu tuh? Ketika di kapal sih kita dengan kegiatan aktivitas di kapal ya. Iya, seperti apa sih Kak gambarannya Macam-macam. mungkin? Kalau aku tuh kerjaannya karena aku dapetnya kapal koordinator SAF-SAF, cukup big boat lah, ada sekitar berapa ya 20 orang. Oke. Tugas aku masak. Oh, oke. Masak dan nyuci-nyuci, night watch gitu-gitu. Ya kita selalu ada kerjaan yang kita kontribusikan. Oke. Gitu. Itu dengan warga negara Indonesia juga kah atau dengan Indonesianya cuma berdua, aku sama Ibu Maimun. Oh, yang koordinator ini, Iya, Ibu Maimunnya. Betul. Oke. Aku tuh di sana karena Ibu Maimun koordinator. Oke. Jadi mungkin kayak sekalian aja ya biar ini mudah gitu kali ya. Iya. Itu total berapa orang kalau dari di kapalnya Kak Ciki? Di kapal aku 20 orang waktu itu. 20 orang dengan orang-orang dari warga negara? Yang beragam? Macem Oke. banget. Koordinasinya berarti memudahkan kah? Iya biasa aja sih.
Emang kita kan kalau ikut aktivisme internasional udah siap mencemplungkan diri. Oke. Ya communicate aja kayak biasa, kayak gue sama lu gitu, kayak biasa, sama aja. Cuma bedanya. Dan they are nice people. Oke. Kalau misalnya kegiatan kerelawanan, aktivisme itu menurutku kayak ada saringan ketulusan tersendiri sih, yang dimana orang tuh udah siap untuk bisa ngeblend sama orang lain. Oke, kita balik lagi yang soal ada 9 WNI itu Kak, yang akhirnya diculik kayak gitu. Kan itu kan dilakukan selama 2 hari oleh Israel, militer Israel. Lantas apa yang dilakukan pada saat itu dari Bu Maimun sebagai koordinator atau dari GSF-nya sendiri seperti itu? Ketika di-intercept, yang bergerak, yang udah dipersiapkan tim Global Smooth Flotilla adalah attorney. Jadi itu tim legal, orang-orang berpaspor Israel tapi aktivis Palestina yang udah standby di Ashdod. Ashdod itu penjara pelabuhan Ashdod ya. Mereka tuh dalam sehari bisa ngasih appeal sampai 4 kali lebih. Jadi yang benar-benar membebaskan itu mereka. Dan dari situ perannya Menlu Turki, Hakan Fidan. Untuk memulangkan, karena Turki itu kalau nggak salah ada 90 orang ya. Banyak banget soalnya aktivis Turki, dan banyak bangetnya dokter yang terlibat dalam gerakan Dokter to Gaza. Jadi aduh, itu Masya Allah sih, Turki keren banget. Dan Uni Maimun tuh benar-benar nge-push dan mengusahakan delegasi Indonesia juga sekaligus dipulangkan, diterbangkan. Tahun lalu Turki juga memulangkan delegasi-delegasi dari negara yang tidak ada hubungan diplomatik dengan Israel. Seperti Malaysia. Makanya Malaysia termasuk yang awal-awal dipulangkan bersama Turki. Nah, tahun ini alhamdulillah akhirnya jadi semuanya dipulangkan sama Turki, sama Menlu Turki, Hakan Fidan. Gitu. Dan itu kalau dari Indonesianya benar-benar atas usaha Ibu Maimun selaku koordinator Global Peace Convoy Indonesia dan juga selaku steering committee yang juga orang Indonesia. Kalau dari ini aku mau confirm juga ya, karena kan kemarin sempat ada informasi juga yang ku dapetin dari Menlu, Menlu kita, Menlu Republik Indonesia, Pak Sugiono, yang menyatakan bahwa ini sebenarnya bukan diculik. Itu gimana responnya? Ya enggak, itu diculik Pak. Kalau kita berlandaskan hukum internasional, Konvensi Jenewa berdasarkan UNCLOS, itu jelas-jelas diculik di perairan internasional. Definisi diculik tuh apa sih Kak? Maksudnya supaya masyarakat yang nonton juga yang diculik, kidnap, di-intercept. Iya, diculik. Jadi pernyataan kalau itu bukan diculik? Loh, enggak dong, diculik. Itu diculik? Ya, berarti ngikutin narasi Zionis dong. Kan kalau narasi Zionis yang di sosial medianya, karena kita menyalahi naval blockade mereka gitu-gitu. Mohon maaf ya, kita tuh tujuan koordinatnya aja Gaza, not even Israel. Jadi kita tidak menyalahi aturan apa-apa. Iya, terus ada buzzer-buzzer yang pro Israel di Indonesia bilang, oh iya jelas aja lah nggak punya visa gini-gini. Aku ada visa Schengen. Kalau berlayar dari Turki, di Turki nggak harus pakai visa. Jadi surat-surat mah kita ada, paspor ada. Jadi nggak relevan gitu, nggak relevan briefing buzzer mereka. Karena secara international law kita tidak menyalahi apa-apa. Gini, kamu juga harus tahu, ini ada namanya zona ekonomi eksklusif. Di setiap daerah ada. Di Gaza itu semakin berkurang, bahkan ZEE-nya, zona ekonomi eksklusif itu cuma 30 mil ya kalau nggak salah. Di luar dari situ ditembak, bahkan tidak di luar dari situ aja para nelayan kalau bernelayan ditembak. Nah, zona ditembak oleh Zionis, ditembak oleh IDF, Israel, IOF. Nah, berbatasan dengan itu langsung laut internasional yang bebas dilaluin siapa aja selama tidak berhubungan dengan perdagangan manusia dan kejahatan-kejahatan lainnya. Kenapa ditangkap di perairan internasional? Padahal kita membawa humanitarian aid. Tapi kenapa kapal MSC Maya yang membawa alat-alat genosida Israel itu dibiarkan melaju dengan nyaman? Itu kapal dari mana ke mana? MSC Maya dari Singapura menuju Ashdod, Israel. Itu tahu dari mana Kak kalau itu? Dari radar, dari apps, dan waktu itu sempat kita cegat juga. Cuman iya, emang gila sih teman-teman aktivis bule-bule itu. Iya. Terus apa? Selanjutnya apa? Maksudnya kan dicegat. Tapi kan emang itu kapal besar banget dan kita kan flotilla ya, kapal-kapal kecil. Jadi paling nggak kita memberikan stance bahwa harusnya Laut Mediterania ini stop being complicit. Membiarkan aktivis humanitarian diculik, tapi membiarkan dengan
dengan nyaman itu kapal-kapal yang membawa amunisi perang. Itu kan udah bukan double standard lagi, triple standard itu. Menyayangkan sekali berarti ya dengan Kapal MSC Maya. saya sampai agak shock juga gitu Iya, itu karena ada. maksudnya dari aktivis kemanusiaan diculik sementara yang membawa amunisi dibiarkan begitu saja. Iya, emang aneh kan dunia. Tapi jangan dibiarkan terlalu lama aneh. Jadi kebenaran harus terus disuarakan, diusahakan. Kalau kita terus ngerasa kayak emang Israel gini, ya udahlah biarin aja. Emang Israel kejam dan keji, udahlah biarin aja. Nanti mereka semakin leluasa untuk melakukan kejahatan itu. Jadi tetap harus dilaporkan ke ICJ. Oke, kan ngomongin soal Global Smooth Flotilla, kemarin udah ada 9 WNI dan dengan ratusan orang juga yang akhirnya diculik sama Israel. Ini kan KCK juga udah pulang. Apakah nanti akan ada kesana lagi? Terus Insya Allah ada. Kalau kata Tiago, we already have 30 boats. Oke. And more to come. Itu akan dalam waktu dekat kah atau? Ya sedang diupayakan sih, namanya juga gerakan sipil ya. Nggak mudah juga, dari segi keuangan dan lain-lain juga nggak mudah. Jadi sedang diupayakan, tapi sekarang sudah terkumpul 30 kapal untuk next mission. Oke. Itu berangkat dari titik yang sama Kak? Mungkin iya, most probably ya. Dari Termasuk Barcelona. Nggak tahu kalau Yunani, tapi most probably karena aktivisnya banyak yang based di Catalunya, Barcelona, mungkin titik awalnya dari Barcelona lagi. Ini tuh kalau ngomongin dari segi KCK-nya sendiri, ini adalah pengalaman pertama KCK untuk ikut Kedua sih. Kedua. Sebelumnya di Tunisia aku juga ikut. Oke. Apa yang momen yang nggak bisa terlupakan dari ikutan sebagai aktivis? Semuanya, interaksinya, humanitariannya, keindahan perjuangan ini di antara kejahanaman Iov dan Israel. Tapi aku ngelihat ada hal indah yang diperjuangin dari orang-orang berbagai background. Nggak tahu deh, ini journey yang aktivisme challenging, berbahaya, beresiko, tapi somehow indah. Somehow indah. Nah terus kalau tadi kan ngomongin adalah yang kuasa hukum itu, kita lanjut ke situ Kak. Anyway, itu selanjutnya akan membawa ini ke mahkamah internasional Kak? Iya, sebenarnya tim JSF, tim legal, Oke. akan membawa pastinya. Oke. Kemarin aku sempat diskusi juga, mungkin bisa ditanggapi juga oleh Kak Ciki. Kalau misalnya ini dibawa ke mahkamah internasional, efeknya juga, apa Kak kayak gitu? Semoga ada hukum internasional kepada Israel, sanction. Kalau dari Israel sendiri menyatakan bahwa dia tidak tergabung dalam hukum internasional itu, tidak ada perjanjian? Kita derak terus lah, selama masih ada akal waras. Iya. Jangan gimana ya, jelas-jelas mereka menyalahi hukum internasional. Jadi jangan ikut narasi kepalsuan mereka. Oke. Tetap berjuang dengan landasan yang benar. Landasan yang benarnya Iya. apa Kak? Landasan yang benar, mereka menyalahi aturan, menculik di perairan internasional. Itu merupakan penculikan. Saya lagi-lagi mau meng-highlight itu. Itu penculikan berdasarkan konvensi Genua, Oke. berdasarkan UNCLOS, itu penculikan. Setelah itu udah diculik, akhirnya kan dibebaskan oleh pemerintah, salah satunya oleh pemerintah Turki tadi kan, itu peran penting dari Enggak pemerintah salah satunya, Terus yang paling berperan. paling berperan. Oke, saya ralat. Yang paling berperan dalam proses pembebasan adalah pemerintah Turki. Itu kan udah ke sini. Kayak Ciki sempat bertemu dengan 9 WNI tersebut. Sempet banget. Kondisinya sekarang seperti apa? Sekarang mereka udah oke, Ustadz Herman udah nyembeli sapi, Masya Allah. udah Mas Heru, kontributor iNews, mau dioperasi. Karena kemarin itu pas digebukin ternyata ada batu ginjal yang dari 10 tahun lalu udah dioperasi tapi tumbuh lagi. Sekitar 2,75 cm. Aku nemenin soalnya waktu di Istanbul sampai subuh. Iya, jadi pas sampai Indonesia harus dioperasi lagi. Kondisi yang lainnya? Kondisi yang lain recovery-nya cepet sih, alhamdulillah. Pinggangnya masih sengklek-sengklek tapi udah semakin oke. Karena mereka cowok-cowok juga kuat ya. Dari cerita yang Kak Ciki dapetin kayak gitu dari 9 WNI yang sempat diculik, mereka tuh rata-rata apa yang ditindakan oleh tindakan militer Israel yang mereka terima tuh apa aja? Banyak banget. Ada banyak yang terus ditendangin, jadi ada kontainer penggebukan namanya pasti karena dicekin semuanya. Ya, digebukin lagi. Gitulah. Oke. Sebegitu sadis. Iya, sadis tindakannya. Jadi gitu, mereka itu tahu pasti nggak bisa nahan lama. Jadi selama mereka bisa menahan, mereka menyiksanya ya begitu.
Luar biasa ya, tidak terbayang apa yang dirasakan seperti itu oleh 9 WNI yang diculik. Memang delegasi negara lain tuh banyak banget yang jauh lebih parah karena mereka benar-benar lebih wow ya, teriak-teriak Free Palestine, dijambak. Yang kalau kalian lihat ada di videonya Ben Gvir, salah satu menteri Israel, ada teman kami orang Irlandia namanya Kat, perempuan, teriak Free Palestine terus dijambak. Itu hanya 1/10-nya kali siksaan yang kita lihat ya, yang aslinya dilakukan ke semua partisipan dari berbagai negara. Iya, dan siksaan yang kejam juga dilakukan ke teman-teman yang punya tato-tato Palestina. Jadi kan mereka hanya boleh memakai baju lapisan paling dalam ya. Kalau di dalamnya misalnya pakai jaket tapi dalamnya nggak pakai baju apa-apa, ya udah boleh pakai jaketnya. Tapi di dalamnya kalau misalnya masih pakai kutang, pakai kaos, itu yang paling terakhir. Nah, karena dibukain, ketahuan kan tato-tato Palestina, itu biasanya dapat siksaannya lebih brutal. Tidak terbayang kayak gitu ya Kak. Kayak kekejaman dari yang dilakukan oleh militer Israel seperti apa. Tapi kalau boleh diingat lagi, dimention lagi seperti itu, dari proses akhirnya mereka bisa terbebas itu berarti negosiasinya seperti apa sih Kak? Negosiasinya itu adalah setiap hari ngasih appeal sampai 4 kali lebih. Lalu ini ada perannya Hakan Fidan, Menlu Turki. Itu karena yang si Adalah itu Israel, tapi dia membela presiden atau seperti apa sih tadi? Jadi Adalah Attorney itu adalah grup legal yang memang keren banget sih dari dulu. Mereka aktivis-aktivis Palestina. Oh, dari ini tuh udah adanya dari dulu, bukan dari karena dulu. ada GSF-nya? Enggak, dari dulu Adalah namanya, Adalah Attorney. Itu mereka berpaspor Israel tapi aktivis Palestina. Agamanya aku nggak tahu, tapi nggak ada yang pakai kerudung. Tapi dia membela Palestina. Banget. Nah, dari situ kan akhirnya tadi sempat disinggung dari Turki seperti itu. Itu awal, kalau kemarin kan dari Bu Maimun di Bandara Soekarno-Hatta, yang saya ingat adalah itu di proses negosiasinya awalnya akan dipencar, ada yang di Turki, ada yang di mana kayak gitu. Itu kenapa akhirnya bisa diberangkatkan di satu tempat, Kak? Itu proses negosiasi yang dilakukan oleh Turki juga. Berangkat di satu tempat. Iya, maksudnya dari proses pelepasan dari Israel tadinya kan ada terpencar. Ya, itu termasuk karena Turki yang mengeluarkan. Tadinya Turki kan membawa delegasinya 90 orangan dengan satu pesawat Turkish Airlines. Akhirnya pemerintah Turki mempersiapkan 3 pesawat Turkish Airlines dan mengeluarkan semuanya. Yang dilakukan oleh Indonesia, yang Kak Ciki tahu? Setahu aku sih mereka beliin tiket untuk pemulangan 9 delegasi Indonesia. Dari? Ya, dari mereka. Udah tiket pulang ke Indonesia dari Istanbul ya. Dari Istanbul ke Indonesia 9 delegasi diberikan tiket oleh pemerintah Indonesia. Terima kasih pemerintah Indonesia. Kalau melihat dari KJRI yang ada di Turki, waktu itu kan sempat ada tuh beredar video bahwa ini kita sudah melepaskan, ada 9 WNI di belakangnya seperti itu dengan penuh sumringah seperti itu. Komentar Kak Ciki? Komentar aku yang melepaskan adalah attorney dan Menlu Turki, ya, dan usaha Ibu Maimun untuk melobi benar-benar untuk melibatkan delegasi Indonesia menjadi delegasi yang dibebaskan. Aku ngelihat perjuangan Ibu Maimun tiap hari, tiap menit untuk memperjuangkan pembebasan delegasi Indonesia. Seperti apa perjuangannya, Kak? Wow, luar biasa, di antara debat-debat dan meeting-meeting yang sangat intens. Meeting di kapal, Zoom? Enggak, atau seperti apa? Jadi kita ada home base, ya, command center di Turki, di sebuah kantor NGO, IHH. Jadi aku di bagian bawahnya di command center. Kalau Uni itu lebih, Ibu Maimun lebih sering meeting-meeting yang lebih private di atas dengan orang-orang yang penting. Untuk proses pembebasan 9 WNI pastinya. itu. Kita nggak tidur 3 hari. Tidur tapi bentar-bentar doang. Ya aku bikin sebuah sudut untuk aku tidur. Aku taruh papan-papan yang biasa buat cubicle. Aku jajarin bangku terus aku tidur gitu. Menyempat-nyempatkan waktu. Iya, menyempat-nyempatkan. Karena sebegitu urgentnya untuk intens, itu nyawa teman-teman 9 sahabat-sahabat yang harus diselamatkan. Dan beban moral juga kan, karena
aku ngurus untuk orang tua, istri dan lain sebagainya. Jadi emang kita Mengurus tuh itu dalam artian apa, Kak? nge-handle mentalnya. Oke. Setiap berita yang belum bisa kita sebarkan, kita kasih tahu ke grup friends and family Oke. supaya mereka ke-update dan lebih ngerasa tenang. Karena jujur ketahanan mental keluarga Indonesia dan keluarga para delegasi aktivis dunia lain tuh rada beda. Oke. Kalau orang-orang bule kayak udah lebih kuat gitu. Lebih strong gitu. Kalau keluarga delegasi Indonesia ya masih sangat khawatir, jadi harus di-comforting. Contohnya seperti perasaannya. apa sih, Kak? Yang perbedaannya tuh cukup mencolok seperti itu. Iya, panik lah. Panik dan khawatir dan nangis gitu-gitu. Itu ada sempat mungkin Kak Ciki yang bisa di-share, mungkin apakah pernah kayak ini nih karena ikutan ini jadi kayak gini, Ya, gimana ada tanggung lah jawabnya beberapa. misalnya? Ada beberapa tapi kayaknya Apa usaha dari Kak Ciki? nggak ada akhirnya? manfaatnya untuk aku up. Oke. Karena ya akan menciptakan friksi aja. Yang kita perlukan adalah semangat persatuan untuk bisa menjebloskan Israel ke berbagai ke ICJ. Ke ICJ Untuk supaya ada melaporkan berbagai kejahatan yang mereka lakukan. supaya ada efek jerah juga dari Iya. Israelnya. Akankah kapok Kak Ciki dengan adanya kemarin? Enggak, tujuan kita itu belum tercapai. Tujuan kita berlayar itu adalah untuk membebaskan tawanan-tawanan Palestina. Masih ada 9.000 lebih yang ditahan. Masih ada Dr. Hussam Abu Safia yang ditahan karena memperjuangkan untuk terus merawat pasien Palestina di rumah sakit Kamal Adwan. Ada Dr. Adnan Al-Bursh Oke. yang meninggal di penjara, diperkosa dan disiksa. Astagfirullah. Itu belum bebas semuanya. Karena mereka ada namanya detainee yang orang-orang Palestina itu bisa ditahan tanpa ada landasan hukum yang jelas. Mereka nggak ada. Apa ya? Mereka tidak ada hukum yang bisa melindungi. Kalau kita kan ada international law. Kalau mereka, jadi perjuangan ini masih panjang. Perjuangan ini masih Iya. panjang. Akan terus dilanjutkan Tawanan-tawanan Palestina masih belum bebas. Ada 9.000 lebih, hampir 10.000. dan akan terus dilanjutkan. Iya, akan terus dilanjutkan. Dan Dan semoga aku terus Allah beri kesempatan untuk bisa memperjuangkan ini. Dan Kak Ciki akan terus ikut berlanjut. Pengen terus usaha, semoga dapat restunya ya, Ayah. Tapi ini menarik karena tadi di awal belum clear gitu ngerasanya. Untuk akhirnya sampai diizinin tuh gimana, Kak? Ya, along the way minta izin aja terus, kan bertahap pelayarannya. Oke, terus-terusan aja sampai Iya. akhirnya dikasih lampu hijau. Iya, tapi akhirnya juga aku nggak berlayar kan, kapal aku bocor. Mungkin karena nggak ada restu juga. Mungkin doa ayahku kenceng banget, kayaknya Allah sayang banget sama ayah nih. Ya, Terakhir Kak Ciki, jadi harapannya setelah mengikuti dan kedepannya akan mengikuti lagi apa? harapannya semua tawanan Palestina bebas, harapannya genosida berhenti di Gaza, karena kenyataannya BOP itu tidak berpengaruh, karena bahkan di Idul Adha kemarin masih ada pengeboman keluarga Gaza di Gaza. Harapannya semoga occupied Palestine jadi Palestine lagi. Harapannya semoga Zionis musnah dari dunia. Semoga harapan-harapan tadi bisa Amin. tercapai Amin. sesegera mungkin Amin. agar masyarakat Palestina juga Merdeka. bisa merdeka. Harapannya Baitul Maqdis merdeka dan kita sebagai umat muslim bisa sholat di Baitul Maqdis yang merdeka. Kak Ciki Fauzi, terima kasih Iya, sudah mau hadir di Deep Talk with Syam Hakung iNews TV. siap, dengan senang hati. Sobat iNews, itu tadi perbincangan kita dengan Ciki Fauzi, seniman, anak dari artis senior dan juga yang menjadi relawan Gaza Indonesia yang akhirnya sempat berlayar, dan itu tadi cerita-ceritanya. Terima kasih udah nonton Sobat iNews. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ciki, thank you so much ya. Sama-sama.